Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang formulasi tetes mata. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Poin-poin pembahasan. Pertama ada definisi tetes mata, kedua keuntungan dan kerugian sediaan tetes mata, yang ketiga syarat sediaan tetes mata, keempat komposisi inaktif pada larutan tetes mata, yang kelima ada formulasi sediaan tetes mata, keenam karakteristik bahan, 7 perhitungan tonisitas, 8 perhitungan bahan, 9 sterilisasi, 10 cara pembuatan, 11 evaluasi sediaan, 12 pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian tetes mata. Tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir di sekitar kelopak mata atau bola mata. Tetes mata dibuat dengan cairan pembawa berair yang mengandung pengawet. Selanjutnya yaitu ada sediaan obat mata menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Yang pertama ada larutan obat mata. Larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan mata. Pembuatan obat mata membutuhkan perhatian khusus dalam toksisitas bahan obat, nilai isotonisitas, kebutuhan akan dapar, kebutuhan akan pengawet, sterilisasi, dan kemasan yang tepat. Yang kedua ada suspensi obat mata. Suspensi obat mata adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian obat mata. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan. Untuk yang keuntungannya, yang pertama, larutan mata memiliki kelebihan dalam hal kehomogenan, bioavailabilitas, dan kemudahan penanganan. Yang kedua ada suspensi mata memiliki kelebihan di mana adanya partikel zat aktif dapat memperpanjang waktu tinggal pada mata sehingga meningkatkan waktu terdisolusinya oleh air mata, sehingga terjadi peningkatan bioavailabilitas dan efek terapinya. Untuk kekurangannya, yang pertama ada volume larutan yang dapat ditampung oleh mata sangat terbatas, kurang lebih 7. Maka larutan yang terlebih dapat masuk ke nasal cavity, lalu masuk ke jalur GI menghasilkan absorpsi sistemik yang tidak diinginkan. Misal B blocker untuk perawatan glaukoma dapat menjadi masalah bagi pasien gangguan jantung atau asma bronkial. Yang kedua ada kornea dan rongga mata sangat kurang tervaskularisasi. Selain itu, kapiler pada retina dan iris relatif non-permeable, sehingga umumnya sediaan untuk mata adalah efeknya lokal atau topikal. Syarat sediaan tetes mata yang pertama, steril, yang kedua isotonis, yang ketiga isohidris, yang keempat jernih, yang kelima bebas partikel asing, serat atau benang, yang keenam tidak menyebabkan iritasi pada mata. Selanjutnya, untuk komposisi pada larutan tetes mata, ada tonisitas, adjusting agent. Komposisi tonisitas adjusting biasanya meliputi NaCl, KCl, garam-garam buffer, dextrose, gliserin, dan propylen glikol. Ada juga pH dan buffer. Idealnya, setiap produk akan dibuffer pada pH 7,4 yang dipertimbangkan pH fisiologi normal air mata. Viskositas atau kekentalan. 1. Digunakan untuk menyesuaikan kekentalan larutan optamik dan suspensi. Yang kedua, mengurangi tegangan muka secara signifikan sehingga meningkatkan waktu kontak okular. Dengan demikian, menurunkan tingkat drainase dan meningkatkan bioavailabilitas obat. Contoh, polvinil alkohol, metil selulosa, hidrokropil metil selulosa, dan karbomer. Vehicle. Ophthalmic drop adalah dengan sedikit pengecualian. Cairan menggunakan aqueous menurut USP sebagai pelarut. Minyak telah digunakan sebagai pembawa untuk beberapa produk di atas mata topikal yang sangat sensitif kelembabannya.
ketika minyak digunakan sebagai pembawa dalam cairan ophthalmic, mereka harus memiliki kemurnian yang paling tinggi. Contoh, olive oil, castor oil, dan sesame oil. Formulasi tetes mata sulfacetamida. Resep: sulfacetamida natrium 10%, natrium tiosulfat 0,1%, dinatrium edetat 0,5%, Thimerosal 0,01%, dapar fosfat PH7, aqua pro injeksi AD 100 ml. Formulasi sediaan tetes mata sulfacetamid. Sulfacetamid natrium 10%, natrium tiosulfat 0,1%, dinatrium edetat 0,05%, thimerosal 0,01%, dapar fosfat atau pH 7, aqua pro injeksi at 100 ml. Indikasi bahan: 1. Sulfacetamida natrium digunakan untuk menangani infeksi pada mata seperti penyakit konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri. 2. Natrium tiosulfat untuk menangani mata katarak. 3. Dinatrium edetat sebagai pengawet dan pelat. Selanjutnya thimerosal sebagai pengawet, dapar fosfat atau pH sebagai penyangga atau buffer. Yang terakhir ada aqua pro injeksi sebagai pelarut. Karakteristik bahan: sulfacetamid atau N-4-aminophenylene sulfonyl acetamid adalah serbuk halur putih yang tidak berbau dan memiliki rasa pahit. Senyawa ini termasuk golongan sulfonamid, merupakan turunan N tersubstitusi dari senyawa sulfanilamid, berkompetisi dengan aminobenzoat di dalam sintesis enzimatik asam folat. Bentuk garam dari sulfacetamid yaitu natrium sulfacetamid mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, serta praktis tidak larut dalam kloroform dan ether. Oke, selanjutnya itu perhitungan tonisitas. Nah, bisa dilihat sendiri di tabel 2, larutan dapar fosfat isotonis dan penimbangan zat pembuat dapar fosfat. Perhitungan bahan. Yang pertama, sulfacetamida natrium ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian natrium tiosulfat sebanyak 0,1 gram atau 100 mg, kemudian dinatrium edetat sebanyak 0,05 gram atau sama dengan 50 mg, kemudian thimerosal sebanyak 0,01 gram atau 10 mg, kemudian dapar fosfatnya pH 7-nya yang pertama yaitu NaH2PO4 yaitu sebanyak 320 mg, kemudian Na2HPO4-nya sebanyak 570 mg, kemudian NaCl-nya sebanyak 460 mg. Dan kemudian ada perhitungan bahan lanjutan yaitu pengenceran 1:10 yang terdiri dari thimerosal 10 mg dengan perhitungan 10 mg per 50 mg kali 500 mg sama dengan 100 mg. Sterilisasi. Tetes mata natrium sulfacetamida dapat disterilkan dengan beberapa cara, misalnya dengan autoklav, pemanasan, bakterisida, dan penyaringan menggunakan penyaringan bakteri. Larutan sulfacetamida mengalami hidrolisis oleh pemanasan, akan mengubah sulfacetamida menjadi sulfanilamida yang dapat mengkristal dan mengendap. Cara pembuatan sulfacetamida natrium. Yang pertama, dilarutkan sulfacetamida natrium dengan aqua pro injeksi di dalam beker gelas. Kemudian, larutkan natrium tiosulfat di natrium edetat plus thimerosal plus dapar fosfat di beker gelas yang berbeda. Dilarutkan dengan menggunakan aqua pro injeksi. Kemudian, kedua larutan natrium tiosulfat dan sulfacetamida dicampur akan menjadi larutan tetes mata sulfacetamida. Kemudian disaring dengan kertas saring dan hasilnya larutan tetes mata sulfacetamida. Kemudian dimasukkan dalam foil, dikemas dan diberi etiket. Selanjutnya yaitu uji pH. Disiapkan plat tetes dan kertas indikator universal. Cairan yang akan diuji diteteskan pada plat tetes ditambah kertas indikator. Dicek hingga pH mencapai 7. Evaluasi sediaan. Yang pertama, uji kejernihan. Diambil 2 botol sediaan tetes mata sulfacetamida.
Diputar botol secara vertikal 150 derajat berulang-ulang di depan suatu latar belakang yang gelap. Kemudian diberi cahaya. Serpihan gelas akan jatuh yang mula-mula turun dan berkumpul di dasar botol. Bahan melayang akan berkulai bila terkena cahaya dengan latar belakang gelap untuk lautan jernih dan latar belakang putih untuk lautan berwarna. Pembahasan. Bahan baku formula telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai Farmakope Indonesia. Pada pemeriksaan pH, masing-masing formula mengalami kenaikan pH. Penambahan dapar fosfat sebagai tidak mencegah perubahan pH. Hal ini karena adanya pelepasan ion OH- secara perlahan dari wadah gelas atau vial coklat. Serta pada formula terdapat beberapa bahan baku yang berupa garam natrium yang mempunyai sifat basa kuat, sehingga semakin meningkatkan kebasahan larutan. Kadar natrium sulfasetamida akan mengalami penurunan bila disimpan pada waktu tertentu. Kadar natrium sulfasetamida ditetapkan dengan spektrofotometri UV berdasarkan kromofor yang terdapat pada molekul sulfasetamida, yaitu kromofor aromatik, karbonil, dan sulfon. Kesimpulan, formula dari natrium sulfasetamida dengan kadar 10% yang disterilisasi menggunakan penyaring bakteri merupakan formulasi yang paling stabil.